Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan menjelaskan tugas kedua tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Untuk soal nomor 1, sebuah truk muatan pasir menempuh jarak 150 km dalam waktu 2,5 jam. Jika truk tersebut melakukan perjalanan sejauh 100 km dengan kecepatan yang sama, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan tersebut? Nah, di sini kita lihat yang diketahui yaitu tentang jarak dan waktu. Nah, langkah pertama yang harus kita buat yaitu tabel terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk memudahkan kita, ya. Di sini tabel jarak, lalu ada tabel waktu. Jarak yang pertama yaitu 150 km. Lalu dengan waktu 2,5 jam. Selanjutnya 100 km dengan jarak. Nah, untuk 100 km ini waktunya ditanyakan. Berarti di sini kita misalkan X, ya. Nah, sekarang sudah kita tulis nih apa yang diketahuinya. Nah, sebelum kita melanjutkan menyelesaikan soal tersebut, alangkah baiknya kita menentukan dulu soal nomor 1 ini perbandingan senilai atau berbalik nilai. Nah, sekarang lihat di sini. Untuk kolom jarak. Jarak yang pertama 150 km, jarak yang kedua 100 km. Nah, di sini jarak pertama ke jarak yang kedua yaitu turun, ya. Lalu untuk waktu di sini 150 km menghabiskan waktunya 2,5 jam. Nah, secara logika kalau jarak yang kita tempuh semakin dekat berarti waktu yang kita butuhkan pun semakin sedikit. Nah, berarti karena semakin sedikit berarti yang 100 km ini waktu tempuhnya di bawah 2,5 jam. Ya, berarti turun juga kan? Karena dua kolom ini sama-sama turun, berarti dia senilai, ya. Jadi kalau sama-sama turun atau sama-sama naik, dia berarti senilai. Ingat konsepnya ya. Nah, untuk mencari perbandingan senilai itu seperti itu. Jadi kita tidak bisa langsung masuk ke rumus atau masuk ke perhitungan sebelum kita tahu bahwa soal tersebut perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai ya. Jadi di sini kita bermain logika dulu ya. Nah, kalau misalkan jarak semakin dekat, berarti waktu yang kita butuhkan juga untuk cepat sampai ke jarak tersebut akan semakin sedikit kan. Otomatis X ini akan di bawah 2,5 jam. Nah, berarti dia dari waktu yang pertama ke waktu yang kedua akan turun. Nah, sekarang baru kita selesaikan soal nomor 1 ini. Nah, kita buat persamaannya, kita mulai dari waktu. Nah, kita mulai dari bawah berarti X per 2,5 ya, sama dengan, nah karena dimulai dari bawah, untuk jarak juga kita mulai dari bawah, 100 per 150. Nah, sudah nih kita buat perbandingannya. Nah, kita selesaikan. Karena di sini kita mencari nilai X, nah berarti 2,5 ini kita pindahkan ke kanan. Nah, karena di kiri dia sebagai pembagi, ketika pindah ke kanan dia menjadi pengali. Berarti X sama dengan 100 per 150 dikali 2,5. Nah, Bu, sulit. Nah, tidak ada yang sulit ya anak-anak. Nah, untuk yang 100 kali 2,5 dulu. Nah, ini kalikan ya. Berarti X sama dengan 100 kali 2,5. Berarti 250 per 150. Nah, sekarang gimana Bu? Nah, sekarang kita sederhanakan pecahan ini ya. Nah, ini ada 0, 1 coret, ini juga 0-nya 1 coret. Sisanya 25 per 15. Cari EPB dari 25 dan 15. EPB dari 25 dan 15.
25 berarti bagi 5 dapat 5. 15 bagi 3 dapat 5. Berarti 25 itu 5 pangkat 2, 15 itu 3 kali 5. Nah, berarti EPB-nya yang sama yang mana? 5. Tapi pilih pangkat yang paling kecil, berarti pangkat 1, 5. Berarti EPB-nya 5. Nah, berarti dibagi dengan 5. Berapa dibagi dengan 5? Bagi 5 ya. 25 bagi 5 dapat 5. X-nya sama dengan 5 per 15 bagi 5. 3. 5 per 3 jam. Nah, atau di sini kita supaya tahu kira-kira 5 per 3 jam itu berapa sih? Nah, ingat, 1 jam itu 60 menit. Nah, berarti 5 per 3 jam ini kita kalikan dengan 60 menit. Supaya kita tahu perjalanan 5 per 3 jam itu berapa jam, berapa menit sih? Nah, berarti 5 per 3 dikali 60. 5 kali 60, 300 per 3 berarti 100 menit ya. 100 km itu ditempuh dalam waktu 100 menit. Nah, 100 menit itu ada berapa jam? Berarti tadi 1 jam itu 60 menit. Berarti kalau 100 menit berarti ada 60 ditambah 40. Berarti 60-nya itu 1 jam, 40-nya itu menit. Berarti ada 1 jam 40 menit ya. Kita lanjutkan untuk nomor 2. Seorang peternak memiliki 120 ekor ayam. Ia memiliki persediaan pakan yang cukup untuk 1 minggu. Jika peternak tersebut membeli 20 ekor ayam lagi, maka persediaan pakannya cukup untuk titik-titik hari. Nah, berarti di sini kita mencari pakan yang tersedia atau yang akan habis setelah penambahan ternak bapak tersebut atau ibu tersebut, karena kita di sini tidak tahu ya peternaknya itu bapak atau ibu. Nah, di sini kita caranya sama seperti yang pertama tadi, kita buat tabel ya. Di sini. Tabel yang pertama berarti banyaknya ayam ya. Lalu yang kedua waktu. Nah, untuk yang pertama ada 120 ekor ayam. Nah, pakan tersebut akan habis dalam 1 minggu. Nah, karena di sini yang kita cari adalah hari, berarti 1 minggu kita ubah ke hari. 1 minggu itu berapa hari sih? 7 hari ya. Ini 120 ekor ya. Nah, jika peternak tersebut membeli 20 ekor ayam lagi, berarti ada penambahan ternak ayam nih di dalam kandang peternak tersebut. Berarti berapa tambahannya? 20. Nah, berarti banyaknya ekor ayam yang terakhir yaitu yang awalnya 120 ditambah 20 menjadi 140 ekor. Nah, pakannya akan habis dalam berapa hari ya kalau jadi 140 ekor? Nah, di sini ditanyakan. Kita misalkan X. Nah, pemisalan ini bebas ya, mau Y, mau A, mau Z, yang penting huruf kecil. Nah, sekarang kita lihat di sini. Sebelum kita menyelesaikan soal tersebut, seperti tadi, sama dengan nomor 1, kita tentukan dulu nomor 2 ini perbandingan senilai atau berbalik nilai sih. Nah, sekarang kita lihat dari 2 kolom ini ya. Nah, untuk banyaknya ternak ayam yang awalnya 120 menjadi 140, berarti dia naik ya. Dari 120 ke 140 berarti naik. Nah, sekarang kita bermain logika di sini. Kalau 120 itu habis dalam 7 hari, otomatis kalau ada penambahan ternak ayam, pakan itu akan cepat lebih habis kan. Nah, 120 ekor akan menghabiskan 7 hari. Nah, tiba-tiba nambah ayam. Berarti otomatis pakan tersebut tidak akan cukup untuk 7 hari. Malah akan berkurang persediaannya itu ya kan, karena ada penambahan ekor ayam. Berarti yang tadinya 7 hari
karena di sini otomatis kurang dari 7 hari, berarti harinya menjadi turun, ya kan? Nah, gitu. Seperti sebegini, misalkan kamu punya 5 kue. 5 kue itu kamu ingin punya 2 kue. 3 kuenya kamu kasih ke teman. Lalu teman kamu yang lainnya datang 1 orang. Berarti otomatis kue yang 2 yang kamu punya itu dikasihkan dong ke teman kamu yang baru datang. Nah, otomatis kan berkurang tuh kue kamu. Nah, sama halnya seperti ini. Jadi ketika ada penambahan, ya, otomatis pakan yang tersedia pun akan semakin cepat habis. Nah, berarti di sini X-nya akan kurang dari 7 hari, berarti dia turun. Nah, di sini lihat, untuk kolom yang pertama dia naik, dari ke 1 ke 2 dia naik. Nah, untuk kolom yang kedua dia turun. Nah, di sini kan kebalikan ya. Ada di sini naik, di sini turun, berarti dia berbalik nilai ya. Nah, sekarang kita buat persamaannya. Kita mulai dari yang bawah dulu, yang X yang ini ya, dari waktu. Berarti X per 7 ya, sama dengan, nah, karena berbalik nilai, kolom yang pertama ini kita mulai tulisnya dari atas ya. 120 per 140 ya. Beda hal dengan tadi. Kalau tadi senilai, ketika penulisannya dimulai dari bawah, maka kolom yang pertama pun dimulai dari bawah. Tapi untuk berbalik nilai dimulai dari bawah, untuk X-nya berarti X per 7. Nah, kolom yang pertamanya itu dimulai dari atas. Jadi kebalikannya ya. Nah, sekarang kita selesaikan. Di sini kita butuh nilai X nih, berarti 7-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Di ruas kiri 7 itu sebagai pembagi, maka pindah ke kanan menjadi pengali. Berarti X sama dengan 120 per 140 dikali 7. Ya, kita kalikan, berarti X sama dengan 120 dikali 7 berapa? 840 dibagi 140. Berarti X-nya berapa? 6. 6 apa? 6 hari. Ya, jadi kesimpulannya, jadi pakan tersebut akan habis dalam 6 hari setelah ada penambahan 20 ekor ayam ya. Nah, jadi ingat ya konsepnya, untuk senilai ya. Untuk senilai, ketika naik dengan naik, turun dengan turun, itu senilai ya. Berarti persamaannya dimulai dari bawah, kolom keduanya dimulai dari bawah, kolom ke satunya juga dimulai dari bawah ya. Nah, untuk berbalik nilai, yang satunya turun, yang satunya naik, atau yang satunya naik, atau yang satunya turun ya, berarti dimulai kolom keduanya dimulai dari bawah ya, kolom pertamanya dimulai dari atas ya. Ini bawah, bawah, ini bawah, atas gitu ya. Nah, ini konsepnya diingat. Nah, sekian penjelasan dari Ibu, semoga anak-anakku semua paham ya. Jangan lupa tetap melaksanakan protokol kesehatan di rumah atau dimanapun. Kalau keluar rumah pakai masker dan jangan lupa bawa hand sanitizer ya anak-anak. Kalau bisa diam saja di rumah, semangat belajar di rumahnya. Mudah-mudahan kita semua cepat kembali ke sekolah untuk belajar secara tatap muka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.